Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Regina dari tingkat 3A Sarjana Keperawatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia dan janin. Sistem peredaran darah manusia, komponen penyusunnya yaitu ada jantung, darah, dan pembuluh darah. Untuk anatomi jantung, fungsi jantung yaitu untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Untuk letak jantung berada di rongga dada agak sebelah kiri. Untuk ukuran atau berat, sekepalan tangan dan beratnya yaitu 300 gram. Jantung terdiri dari atrium kanan, atrium kiri, vertikal kanan, vertikal kiri, aorta, arteri pulmonalis, vena cava, dan vena pulmonalis. Aliran darah di dalam jantung diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, darah dari pembuluh balik memasuki atrium jantung kanan dan kiri. Lalu, atrium mulai memompa atau menekan darah keluar menuju vertikal. Saat itu, atrium berkontraksi. Ketika serambi berkontraksi, vertikal kanan dan kiri relaksasi atau tidak memompa. Saat itu, vertikal menerima darah dari atrium. Selanjutnya, vertikal kanan dan kiri kemudian berkontraksi menekan darah ke dalam dua arteri besar menuju tubuh dan paru-paru. Saat vertikal memompa darah ke pembuluh nadi, atrium relaksasi. Saat itu, darah dari pembuluh balik atau dari tubuh kembali memasuki atrium seperti proses nomor 1 dan siklus jantung terulang lagi. Untuk fungsi darah yang pertama yaitu mengangkut dan mengedarkan oksigen dan sari makanan ke seluruh bagian tubuh. Yang kedua, sebagai pertahanan tubuh terhadap serangan penyakit dan racun dalam tubuh dengan perantara leukosit dan antibodi atau zat-zat anti racun. Selanjutnya, yang ketiga, menyebar panas dan ke seluruh tubuh untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil. Untuk komponen darah, ada sel darah merah, sel darah putih, keping darah, cairan darah, atau plasma. Pembuluh darah, nadi atau arteri merupakan pembuluh darah yang keluar dari jantung ke seluruh bagian dan alat tubuh. Vena balik merupakan pembuluh darah yang membawa darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Kapiler merupakan pembuluh yang menghubungkan antara arteri dengan vena. Ini ada kapiler, di sini vena, dan di sini nadi. Macam-macam peredaran darah pada manusia. Peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung, kecuali paru-paru. Proses sirkulasi peredaran darah besar berawal dari jantung, yaitu vertikal kiri yang memompa darah lalu mengalirkan darah bersih ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung atau atrium kanan. Darah yang dipompa dari jantung dan dialirkan ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru, mengandung oksigen dan nutrisi. Dengan kata lain, darah yang dipompa merupakan darah bersih, sementara darah yang berasal dari seluruh tubuh yang kembali ke jantung adalah darah kotor karena membawa zat sisa metabolisme tubuh dan karbon dioksida. Urutan peredaran darah besar yang benar adalah berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Secara detail, jantung yaitu vertikal kiri ke aorta, lalu pembuluh nadi atau arteri ke pembuluh kapiler, lalu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Lalu jantung yaitu atrium kanan. Peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Proses sirkulasi peredaran darah besar berawal dari jantung, yaitu vertikal kanan yang memompa darah, lalu mengalirkan darah kotor ke paru-paru dan kembali ke jantung atau atrium kiri. Aliran darah pada peredaran darah kecil melalui jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Secara detail, urutan peredaran darah dimulai dari jantung vertikal kanan, pembuluh nadi, paru-paru, pembuluh balik paru, lalu ke jantung kiri, yaitu atrium kiri. Sistem peredaran darah pada janin.
Paru janin belum berkembang, sehingga oksigen diambil melalui peredaran plasenta. Sistem peredaran darah janin ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama ada foramen ovale, merupakan lubang sementara di antara serambi kiri dan serambi kanan yang memungkinkan sebagian darah masuk dari vena cava inferior menyeberang ke serambi kiri. Alasan pengalihan ini adalah darah tidak perlu lagi melewati paru-paru karena telah teroksigenasi. Yang kedua, ductus arteriosus totali merupakan saluran yang terdapat antara arteri pulmonalis dan aorta. Yang ketiga, ductus venosus aranti menghubungkan antara vena umbilica dengan vena cava inferior. Pada titik ini, darah bercampur dengan darah yang telah diambil oksigennya yang kembali dari tubuh bagian bawah. Selanjutnya, yang keempat, pembuluh umbilicus. Pada umbilicus terdapat satu vena umbilicalis dan dua arteri umbilicalis. Vena umbilicalis memanjang dari tali pusar menuju ke bagian bawah hati dan membawa darah yang mengandung oksigen dan sari makanan. Ia memiliki cabang yang bertemu dengan vena porta dan masuk ke hati. Komponen atau organ yang terlibat dalam peredaran darah janin. Dalam sistem peredaran darah janin tidak hanya melibatkan pembuluh darah saja, tetapi juga melibatkan organ tubuh janin diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, plasenta, tempat terjadinya pertukaran darah bersih dengan yang kotor. Yang kedua, ada umbilicalis, mengalirkan darah dari plasenta ke janin dan dari janin ke plasenta. Yang ketiga, hati. Terdapatnya percabangan antara vena cava dengan ductus venosus aranti. Yang keempat, jantung. Tempatnya foramen ovale yang langsung menyalurkan darah dari atrium dextra ke atrium sinistra. Yang kelima, paru-paru. Tempatnya ductus arterius totali. Selanjutnya, mekanisme peredaran darah janin. Darah janin didapatkan dari ibu dan dialirkan dari ibu ke janin melalui plasenta untuk kemudian diteruskan ke seluruh tubuh. Janin melalui vena yang terdapat di umbilicus. Peredaran darah janin digambarkan langsung sebagai berikut. Mula-mula darah yang kaya akan oksigen dan nutrisi berasal dari plasenta masuk ke janin melalui vena umbilicus yang tercambang dua setelah memasuki dinding perut, yaitu cabang yang kecil bersatu dengan vena porta. Darahnya beredar dalam hati dan kemudian diangkut melalui vena hepatica ke vena cava inferior. Cabang satunya lagi, ductus venosus aranti, yang langsung masuk ke dalam vena cava inferior. Darah dari vena cava inferior masuk ke atrium kanan dan sebagian besar darah dari atrium kanan akan dialirkan ke atrium kiri melalui foramen ovale. Sebagian kecil darah dari atrium kanan masuk ke vertikal kanan bersama-sama dengan darah yang berasal dari vena cava superior. Darah dari vertikal kanan ini dipompa ke seluruh paru-paru melalui arteri pulmonalis karena paru-paru fetus belum berkembang, maka darah yang terdapat pada arteri pulmonalis sebagian akan dialirkan ke aorta melalui ductus arteriosus totali dan sebagian kecil akan menuju paru-paru dan selanjutnya ke atrium sinistra melalui vena pulmonalis. Sementara itu, darah yang terdapat pada atrium kiri kemudian dialirkan ke vertikal kiri dan diteruskan ke seluruh tubuh melalui aorta guna memberikan oksigen dan nutrisi bagi tubuh bawah. Cabang aorta bagian bawah ini menjadi dua, arteri hipografika internal yang mempunyai cabang arteri umbilicalis, darah yang miskin nutrisi dan banyak karbon dioksida, serta sisa metabolisme akan dikembalikan ke plasenta melalui arteri umbilicalis untuk diteruskan ke ibu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.